Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ilainal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad sahibil irhasati wal mu'jizat wa ala alihi wa sahbihi dzawil karamat, amma ba'd. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan bisa istiqamah. Amin amin ya rabbal alamin. Masih tentang karamat para sahabat. Pentingnya membaca biografi orang-orang besar, wabil khusus para sahabat. Dalam sebuah hadis, man warraqa mu'minan faka'annama ahya. Wa man qara'a tariqahu faka'annama zarahu. Wa man zarahu faqad istawjaba ridwanallahi ta'ala fi hururil jannah. Barang siapa menulis sejarah orang mukmin, maka seakan-akan dia menghidupkan orang mukmin tersebut. Jadi orang yang menulis sejarah orang-orang besar itu sama dengan membuat mereka itu hidup kembali, seakan-akan berada di tengah-tengah kita. Nah, barang siapa membaca sejarahnya, maka sama dengan menziarainya. Ya. Jadi kalau kita membaca sejarah Sayyidina Abu Bakar, itu sama dengan kita berziarah ke Sayyidina Abu Bakar. Dan barang siapa berziarah ke orang besar, maka dia berhak untuk mendapatkan ridho Allah di surga. Okay. Amin amin Allahumma amin ya. Maka kita lanjutkan pada pagi hari ini terjemah ba'di sahabah, biografi sebagian sahabat. Di sini masih tentang Sayyidina Abu Bakar dari kitab Al-Fawaidul Mukhtarah karangan Al-Habib Ali bin Hasan Baharun. Qala mata'ana Allah bi tuli hayati syarifah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atani Jibril anifan." Barusan datang kepadaku malaikat Jibril, ya. Kata Rasulullah, barusan datang kepadaku malaikat Jibril, ya. Kalau Rasulullah yang berkata, ini betul-betul malaikat Jibril itu dah datang, ya. Saya barusan kerawan kehadiran kedatangan malaikat Jibril, kata Rasulullah. Fakultu, maka aku menyempatkan untuk bertanya, ya Jibril, hadisni bi fadail Umar bin Khattab. Bi fadaili, ya, karena ini isim mudhari munsharif dimudhafkan. Ya Jibril, hadisni bi fadail Umar bin Khattab. Wahai malaikat Jibril, ceritakan ke saya tentang keutamaan, keistimewaan sahabatku Umar bin Khattab. Ya. Jadi Rasulullah itu apa? Termasuk beliau itu kagum kepada Sayyidina Umar. Karena luar biasa, ya. Tegas, kemudian orangnya disegani, bahkan setan pun segan, takut kepada Sayyidina Umar. Sehingga Rasulullah minta kepada malaikat Jibril tolong ceritakan ke saya tentang keistimewaan sahabatku Umar ini. Faqala, maka malaikat Jibril menjawab, "Law haddastuka bi fadaili Umar bin Khattab mundu ma labitha Nuhun fi qaumi ma nafidat fadailu Umar." Rasulullah, andaikan saya menceritakan
keistimewaan Sayyidina Umar bin Khattab sejak ada Nabi Nuh, sejak zamannya Nabi Nuh sampai sekarang ini, maka keistimewaan Umar bin Khattab tidak akan habis. Ya, jadi luar biasanya keistimewaannya sahabat Rasulullah Umar bin Khattab. Umpama diceritakan mulai zaman Nabi Nuh yang ribuan tahun, itu tidak akan habis keistimewaan kelebihannya Sayyidina Umar. Ya, mudah-mudahan kelak kita mendapatkan pertolongan Sayyidina Umar. Ya, karena beliau ini katanya Sayyidina Ali, mazala Umar yanfa. Sayyidina Umar itu tetap memberi manfaat sampai meninggalnya. Ya, sampai meninggalnya itu memberikan manfaat. Karena dulu malaikat Munkar Nakir itu tidak pilih-pilih. Kalau datang ke orang mukmin, orang kafir tidak pilih-pilih, sama-sama keras. Tapi setelah Sayyidina Umar ini wafat oleh Sayyidina Ali ya diintip ya. Ini nama sama-sama wali ya. Jadi para sahabat itu adalah wali-wali besar semua ya. Wabil khusus Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Ali ini ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, ketika sudah dikubur orang-orang pulang, Sayyidina Ali enggak pulang, ngintip. Bagaimana Sayyidina Umar kalau menghadapi Munkar Nakir yang katanya suaranya kayak beledek. Nafasnya saja kayak angin puting beliung. Maka malaikat Munkar Nakir datang ke Sayyidina Umar berkata, "Wahai hamba Allah, selamat datang di alam kubur." Kaget Sayyidina Umar. Loh. Stop. Jangan kayak gitu Munkar Nakir. Kalau ke orang mukmin, orang Islam, jangan disamakan dengan kalian datang ke orang kafir. Bedakan dong. Saya ini orang mukmin, jangan kasar kayak itu. Saya ini sahabatnya Rasulullah, masih kaget kalau pakai suara kayak itu. Apalagi orang biasa nanti, apalagi orang brongkal. Betapa kagetnya kalau cara kayak ini kamu datang. Maka bagaimana katanya Munkar Nakir? Sam'an wa ta'atan. Ya sahibah Rasulillah. Baik, sendi kodawuh. Saya siap mendengar dan saya siap taat. Mulai saat ini saya kalau datang ke orang mukmin tidak akan kasar lagi. Allahumma sholli ala Muhammad. Sayyidina Ali tersenyum di luar ya, di pemakaman tersenyum. Beliau berkata, mazala Umar yanfa'un nas hayyan wa maita. Sayyidina Umar ternyata bukan hanya di dunia yang bermanfaat kepada manusia. Ternyata beliau juga bermanfaat kepada kita ini manusia walaupun setelah meninggal dunia. Jadi Munkar Nakir itu kalau datang ke orang mukmin lemah lembut. Itu jasanya Sayyidina Umar ya. Ini termasuk karomat keistimewaan Sayyidina Umar. Katanya malaikat Jibril selanjutnya, wa inna Umar hasanatun min hasanati Abi Bakar. Dan Umar itu Rasulullah hanya satu kebaikan daripada kebaikannya Sayyidina Abu Bakar. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Sayyidina Umar yang hebatnya kayak itu. Itu hanya satu bagian daripada kehebatannya Sayyidina Abu Bakar ya. Maka Sayyidina Abu Bakar itu melebihi Sayyidina Umar ya. Min karamati Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu lamma humilat janazatu ila babi qabrin Nabi nudiya assalamu alayka ya Rasulullah hadza Abu Bakar bil bab fa idzal bab qadim fatah. Termasuk karamatnya Sayyidina Abu Bakar ketika beliau wafat, Sayyidina Abu Bakar wafat, jenazahnya ketika dibawa menuju pemakaman, makamnya Sayyidina Abu Bakar ini berdekatan dengan makamnya Rasulullah. Jadi berdampingan, ya. Itu ketika hampir sampai ke tempat makam Rasulullah, itu ada yang manggil ya, ada yang manggil, Assalamualaikum ya Rasulullah, wahai Rasulullah, keselamatan bagi anda. Hada Abu Bakar bilbab. Ini Abu Bakar ada di pintu.
mau dimakamkan di samping panjenengan. Ya. Jadi ada suara, bukan yang memikul itu yang bersuara. Ada suaranya malaikat. Wahai Rasulullah, ini Abu Bakar sudah ada di pintu. Mau dimakamkan di samping Anda. Faidan bab qadim fatah. Setelah itu tiba-tiba pintu terbuka. Ya. Gak ada yang buka, pintu terbuka. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa idan bihatif yang tip minal qabri. Setelah itu ada hatib. Hatib itu adalah suara tanpa rupa. Kalau sekarang di kresek-kresek dari Saudi itu, hatib itu dimaknai telepon, ya, suara tanpa ada orangnya, ya. Hatib, ya, sifir, samanin, ya, misalnya hatib telepon 08 dan lain sebagainya. Nah, kalau di kitab-kitab itu memaknai hatib itu suara tanpa rupa, ya. Ada suara dari makam Rasulullah. Bagaimana suaranya? Adkhilul habib ilal habib. Masukkanlah kekasih kepada kekasihnya. Artinya apa? Masukkan Abu Bakar itu kepada Nabi Muhammad. Abu Bakar itu adalah kekasihku. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini suara dari makam Rasulullah. Kanat Aisyah ra'at salatu akmar. Saqata fi hujriha. Siti Aisyah itu pernah bermimpi ada 3 rembulan itu jatuh ke pangkuannya. Ya, jadi ada 3 rembulan itu turun di kamarnya Siti Aisyah. Faqala laha Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, in sadaqat ru'yaki fa innahu yudfanu fi baitika salasun min khiyari ahlil ardi. Katanya Sayyidina Abu Bakar, ya, setelah dikasih tahu oleh Aisyah, Abang, saya tadi malam bermimpi ada 3 rembulan yang turun ke pangkuan saya. Ada 3 rembulan turun di kamar saya ini. Maka katanya Sayyidina Abu Bakar, Duk, kalau mimpimu itu benar, maka nanti di tempat ini akan dimakamkan, akan dikuburkan 3 penduduk bumi terbaik. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Akan dimakamkan di tempatmu ini 3 penduduk bumi terbaik. Falamma dufina sallallahu alaihi wasallam fi baitiha, maka setelah Rasulullah wafat, ya. Jadi mimpinya Siti Aisyah ini sebelum Rasulullah wafat. Setelah Rasulullah wafat dan dimakamkan di kamarnya Siti Aisyah tadi, maka Sayyidina Abu Bakar berkata, hada ahadu akmariki wa huwa khairuha. Aisyah, kamu ingat mimpi kamu dulu, ya. Mimpi yang mana, Bah? Kamu yang mimpi ada 3 rembulan turun di sini di pangkuanmu. Oh iya, Abah. Kenapa? Ya inilah, Nak, kata saya dulu, arti mimpimu itu di tanah ini, di kamarmu ini akan dimakamkan 3 orang terbaik di dunia. Itu yang pertama. Ahadu akmarika, ahadu akmariki, wa huwa khairuha, wa huwa khairuhu. Inilah 3 rembulan yang pertama. Ini Rasulullah yang dimakamkan di sini. Dan ini yang terbaik dari 3 orang yang akan dimakamkan di sini. Ya. Ternyata setelah beberapa waktu yang dimakamkan di sana yaitu Sayyidina Abu Bakar sendiri dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini adalah termasuk karomahnya Sayyidina Abu Bakar. Beliau tahu apa? Bahwa yang akan dimakamkan di tempat putrinya yaitu Siti Aisyah itu orang-orang terbaik dan salah satunya adalah beliau sendiri, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan kita membaca karomat para sahabat, wabil khusus sahabat terbaik, penduduk bumi terbaik setelah Rasulullah yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar, kita kelak mendapatkan syafaat daripada beliau-beliau. Oke, amin amin ya rabbal alamin. Maulaya salli wa sallim daiman abada la habibika khairil khalqi kullihim
يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم نبينا الأمير الناجي فلا أحد أبر في قولنا منه ولا نعمي هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم